senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat negeri yang aman. Dan yang tidak kalah penting dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmatul iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam kita bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, mendapatkan kebaikan dunia, maka hendaknya dia mencarinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, hendaknya dia juga mencarinya dengan ilmu. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan di kesempatan kajian itu adalah kesempatan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bersolawat dan mengucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka kalau dalam majelis ilmu kita menyebut nama Nabi 10 kali saja, insyaallah ya, Allah akan bersolawat kepada kita 100 kali. Maka ini keutamaan yang banyak, yang jangan sampai kalau kita mendengar nama Nabi untuk lupa, ya. Jangan sampai kita lupa bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah terbit nih keputusan akun Menteri Agama yang ada di media sosial mengungkapkan bahwasanya hasil sidang isbat tadi malam itu adalah puasa jatuh di hari Selasa, insyaallah. Jadi masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan dari persiapan yang paling penting sebelum datangnya bulan Ramadan adalah persiapan dengan bekal ilmu. Karena kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana mafsadatuhu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah itu tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sehingga bekal utama di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan bukan membeli sirup marjan, bukan dengan membeli biskuit kongwan, tetapi adalah dengan mempersiapkan ilmu di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang kajian kita di pagi hari ini, yaitu tentang kondisi para salaf di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah termasuk nikmat Allah kepada kita, Allah itu memberikan
kepada kita tauladan-tauladan ya, yang baik, yang kisah-kisah atau ungkapan-ungkapan para teladan kita itu sumbernya sahih, sumbernya terjaga. Itu nikmat Allah. Jadi kan banyak kalau di agama-agama lain itu mungkin memang pernah mendengar bahwasannya ceritanya orang-orang terdahulu seperti ini A, B, C, tetapi kelemahan mereka bahwasannya informasi itu tidak berdasarkan sumber yang valid. Tetapi kalau di Islam, alhamdulillah, Allah menjaga agama Islam dengan menjadikan kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in itu dari sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini nikmat yang sangat besar, sehingga kita tahu kondisi mereka di bulan Ramadan, kondisi mereka di dalam muamalah dengan orang lain, kondisi mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan ini tidak ada di agama-agama yang lain. Yaitu kisah-kisah para ulama itu memiliki sanad. Jadi yang sanad itu bukan hanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga termasuk perbuatan para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Adapun pengertian salaf sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, beliau mengatakan as-salafu hum sadru hadhil ummah ya, mereka adalah pemuka hidup di awal mula umat Islam, minas sahabati wat tabi'ina wa immatil huda fil quruni thalathatil mufaddalati. Mereka adalah orang-orang, para sahabat, para tabi'in, dan juga imam-imam yang memberikan petunjuk yang mereka itu pada 3 generasi utama, 3 generasi yang mulia. Wa yutlaqu ala kullin man iktada bihaula'i wa sara ala nahjihim fi sa'iril usuri salafiyun nisbatun ilaihim. Dan termasuk istilah salaf, Pak, itu dimutlakkan, ya, diistilahkan kepada setiap orang, setiap zaman yang berusaha meneladani mereka, sahabat, tabi'in, dan 3 generasi yang mulia, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti mereka itulah digelari dengan salaf, ya. Salafiyun nisbatun ilaihim. Maka salafi adalah penisbatan kepada mereka yang disebutkan dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Sehingga salaf itu adalah potret, yaitu orang-orang dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in, dan juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Lebih khusus kepada 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan itu juga sudah diverifikasi oleh Nabi, Pak. Jadi generasi terbaik ini sudah mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia qarni adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu para tabi'in, dan datang setelahnya lagi, yaitu para tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu di dalam Islam kita selain diwajibkan mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya, kita juga harus menjadikan perbuatan atau bahkan perkataan para sahabat ini sebagai sumber agama, Pak. Ya. Makanya di dalam usul fikih itu kita kenal adalah salah satu yang tidak disepakati, ya, adalah aqwalus sahabah, perkataan para sahabat. Karena tentu tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan juga hadis tanpa penjelasan dari para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka ibarat kita itu di sebuah misalnya kita masuk sebuah kota, Pak, ya.
dan kita belum pernah masuk ke kota tersebut, ya, otomatis kita akan mencari orang yang sudah mengetahui, ya, tata letak kota tersebut, kemudian jalan-jalannya, agar kita bisa sampai pada tujuan di dalam kota tersebut. Maka tentu kita akan mencari teman, ya, atau kawan yang mungkin sudah tinggal di kota tersebut untuk menunjukkan jalan ke Masjid Muhammad misalnya, kemana, ya. Kita akan mencari hal itu, mencari petunjuk, Mbak. Kalaupun nggak ada teman, ya kita pakai Google Map akhirnya. Nah, analoginya seperti itu. Ketika kita ingin untuk bisa selamat di kehidupan dunia, yang kita contoh adalah orang-orang yang sudah berhasil, gitu. Adalah orang-orang yang sudah berhasil, bukan yang masih hidup. Makanya syariat itu memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, ini kita garis bawahi, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Apa akibatnya, Pak? Tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin yang hidup di zaman Nabi itu. Akibatnya satu, ya, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia di dalam kesesatan. Satu. Yang kedua, akibat tidak mengikuti orang-orang mukmin yang hidup di zaman Nabi adalah wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga mengikuti para sahabat, mengikuti para salaf itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas orang-orang mukmin yang hidup di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang Ansar maupun orang-orang Muhajirin, dan mereka juga sudah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu, Pak, ya, yaitu yang pertama-tama masuk Islam, ya, Muhajirin. Dari golongan Muhajirin dan Ansar, maka termasuk juga orang-orang Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in. Apa keutamaan mereka, Pak, sehingga kita harus mengikuti mereka? Allah sebutkan, radhiyallahu anhum, masyaallah. Allah itu sudah ridho dengan mereka. Allah sudah ridho dengan mereka. Wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya kalau para sahabat itu punya kekhususan, Pak. Kalau di dalam ilmu hadis, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, meskipun tidak disebutkan namanya, para sahabat itu punya kekhususan. Kalau di dalam ilmu hadis, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, meskipun tidak disebutkan namanya, itu diterima, ya. Riwayat kalau datang dari sahabat, anna rajulan qala, ya, tapi dari sahabat itu diterima. Kenapa? Karena semua sahabat itu adalah soduk, ya. Semua sahabat itu adil. Semua itu jujur, dan itu yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an.
Kemudian mereka, kenapa kita mengikuti mereka, Pak? Karena mereka sudah mendapatkan surga. Allah sebutkan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menyediakan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalam surga abada, ya. Kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim. Maka itulah kemenangan yang besar. Sehingga ini menunjukkan jelas tentang keutamaan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Maka kuncinya, Pak, meneladani para salaf adalah kunci keselamatan. Meneladani salaf adalah kunci keselamatan. Dan itu adalah pondasi ahlu sunnah wal jamaah. Pondasi ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti para salaf. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah, mungkin kita sudah sering mendengarnya, Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah bagi kami, pondasi-pondasi agama indana pada kami ahli hadis, ya, Imam Ahmad, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguh, Pak, dengan apa-apa yang diajarkan oleh sahabat Nabi SAW wal iktida'u bihim. Bukan hanya berpegang teguh saja, tapi meneladani mereka, tapi juga meneladani mereka. Sehingga di dalam meneladani para salaf itu terdapat banyak keutamaan, Pak. Yang pertama tentunya ini merupakan pahala yang kita dapatkan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para salaf. Yang kedua, jalannya para salaf ini adalah jalan keselamatan, dan itu juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengikuti para salaf itu akan menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita lebih baik. Maka pada pertemuan kita pagi hari ini yang kita kaji adalah tentang bagaimana potret kehidupan para salafus saleh. Kehidupan para salafus saleh di bulan Ramadan secara khusus. Yang pertama, bagaimana salafus saleh, kita gandengkan dengan saleh, Pak. Karena kalau arti kata salaf itu orang-orang yang telah lalu, ya. Dan orang-orang yang telah lalu itu ya ada yang baik, ada yang buruk, ya. Makanya kita berikan sebuah keterangan di akhirnya salafus saleh. Nah, bagaimana kondisi salafus saleh sebelum Ramadan? Jadi sebelum masuk Ramadan kan masih ada kesempatan satu hari, ya. Besok, hari ini dengan besok, untuk kita mencontoh bagaimana sikap para salafus saleh. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau membawakan riwayat dari Mu'alla bin Al-Fadl, ulama tabi'in. Mungkin ini sudah sering kita mendengar dari asatidz kita. Beliau mengatakan tentang para salaf ini, Pak, apa yang mereka lakukan sebelum Ramadan itu, yaitu kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur ayyuballighuhum Ramadana yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Yang mereka lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa. Jadi yang dilakukan sebelum Ramadan itu berdoa. Minta apa, Pak? Minta agar dagangannya di bulan Ramadan laris, ya, boten, Pak, ya. Tapi yang diminta oleh para sahabat ini adalah ayyuballighuhum Ramadan, agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Dan ini beliau sebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Maka sebelum kita sampai di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya.
Karena dipertemukan dengan bulan Ramadan itu nikmat, Pak. Bagaimana tidak, ya? Dosa-dosa akan diampuni, pahala dilipat gandakan. Bahkan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Masya Allah. Orang itu, Pak, kalau dia diminta bekerja, Bapak kerja bulan Maret ini, ya, lembur, yang biasa kerja 8 jam jadi 12 jam misalnya. Nanti gajinya saya berikan 10 kali lipat. Kira-kira semangat nggak, Pak? Wah, semangat nih. Nggak usah pulang-pulang, tidur di kantor sekalian, ya. Karena mengingat pahala gajinya itu dikalikan 10 kali lipat. Misalnya gaji 1 juta, Pak, kerja di bulan ini gajinya 10 juta. Itu luar biasa, akan semangat. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia mengetahui, menyadari bahwasanya pahala di bulan Ramadan bertepatan dengan satu malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, lebih dari 1000 bulan. Jadi bukan dikali 10 tok, tapi 1000 kali lebih baik. Maka ini sebagai motivasi para sahabat, para salafus soleh untuk minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Kemudian, dan doa ini bukan hanya satu saja, Pak, tapi juga ada doa-doa yang lain. Di antaranya masih diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arib. Kalau tadi dari riwayatnya Mu'alla bin Al-Fadl, yang sekarang dari riwayatnya Yahya bin Katsir, seorang ulama tabi'in. Beliau juga mengatakan, di antara doa para sahabat, ya, ketika akan datang bulan Ramadan, jadi sebentar lagi bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah aku, antarkanlah aku, selamatkanlah aku untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Itu doa yang disebutkan oleh para sahabat dari riwayat seorang tabi'in. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi agar kita bertemu Ramadan, agar Ramadan bertemukan dengan kita, dan agar diterima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Nggak ada unsur duniawinya sama sekali, Pak. Doa para sahabat tidak ada unsur duniawinya. Semuanya adalah berkaitan dengan akhirat. Kemudian doa yang lain yang juga dibaca, tetapi doa yang ketiga ini tidak khusus ketika bulan Ramadan saja, ya, tapi dibaca ketika memasuki bulan-bulan Hijriyah yang lain. Dan riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbana wa rabbikallah atau wa rabbukallah. Dalam riwayat yang lain was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman, yang artinya adalah Allahu Akbar, ya. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikanlah hilal itu bagi kami. Ahillahu alaina, jadikanlah hilal, maksudnya hilal itu bulan yang akan kita masuk ke dalamnya, Pak, ya. Dengan apa? Bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Jadi kita mengarungi bulan tersebut dengan penuh keimanan, dengan penuh keamanan, tidak ada musibah, ya. Negerinya tetap aman, itu penting, ya, sehingga kita bisa optimal di dalam beramal di dalam bulan tersebut. Wassalamati wal islam, yang kedua, semoga kita bisa menghabiskan bulan itu dengan salamah, dengan penuh keselamatan, dengan penuh keselamatan.
wal Islam, dan agar kita bisa mengerjakan perintah-perintah di dalam agama Islam. Para ulama menyebutkan kenapa disebutkan iman Islam. Jadi yang pertama tadi bil amni wal iman, ya. Kita masuk bulan Ramadan dengan keamanan dan iman. Maksudnya iman adalah kita bisa mengamalkan amalan-amalan hati, yang itu berkaitan dengan iman. Kemudian yang kedua wassalamati wal Islam. Islam itu adalah maknanya agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan. Jadi selama sebulan itu Allah tolong kita untuk bisa terus beramal dengan amalan lahir maupun amalan yang batin. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha. Dan semoga kita bisa mengarungi bulan itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha. Kemudian Rabbana wa Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat. Allah tolong kita untuk bisa terus beramal dengan amalan lahir maupun amalan yang batin. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha. Dan semoga kita bisa mengarungi bulan itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha. Kemudian Rabbana wa Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Darimi. Ini doa yang umum, Pak. Jadi tidak hanya dibaca ketika Ramadan saja. Baik jenengan nanti masuk ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan apapun bisa dibaca doa tersebut. Tetapi sebagian ulama itu seperti disebutkan oleh Dr. Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau menyebutkan bahwasanya doa ini khusus kepada orang-orang yang melihat hilal secara langsung. Jadi kalau melihat hilal secara langsung, nah baru dia membaca doa ini. Adapun yang tidak melihat hilalnya, maka tidak perlu membaca doa tersebut. Ya. Tapi ulama yang lain membolehkan kita untuk membaca doa tersebut meskipun kita tidak melihat hilalnya. Baik jenengan nanti masuk ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan apapun bisa dibaca doa tersebut. Tetapi sebagian ulama itu seperti disebutkan oleh Dr. Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau menyebutkan bahwasanya doa ini khusus kepada orang-orang yang melihat hilal secara langsung. Jadi kalau melihat hilal secara langsung, nah baru dia membaca doa ini. Adapun yang tidak melihat hilalnya, maka tidak perlu membaca doa tersebut. Ya. Tapi ulama yang lain membolehkan kita untuk membaca doa tersebut meskipun kita tidak melihat hilalnya. Karena kandungan di dalam doa itu yang sangat. Ini kondisi para salaf sebelum Ramadan. Jadi berdoa, berharap untuk bisa masuk dalam bulan Ramadan. Begitu juga mereka sudah membiasakan diri untuk beramal soleh. Jadi yang kedua, yang pertama berdoa, yang kedua adalah membiasakan diri untuk beramal soleh sebelum Ramadan. Sehingga muncul di dalam riwayat para salaf ya, yang mengatakan Syahrul Rajab Syahrun Lizzara. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Musimnya untuk tandur itu bulan Rajab. Wa syahrul Sya'ban syahrus suqiyah. Dan bulan Sya'ban itu bulannya untuk mengairi, wayai ngelep. Nah, itu bulan Sya'ban. Jadi tanam airi di bulan Sya'ban. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Hasad disarab. Dan bulan Ramadan adalah waktunya panen. Bulan Ramadan waktunya panen. Apa yang dipanen? Adalah amalan soleh. Maka dibiasakan sejak bulan Rajab itu sudah biasa untuk beramal soleh. Mungkin Al-Quran yang sudah lama tidak dibaca mulai membaca sedikit demi sedikit. Ya. Bulan Sya'ban ditambahkan lagi, Pak.
waktu membacanya, jumlah halaman yang dibaca ditambah lagi. Begitu juga sholat malam, mungkin sudah lama tidak sholat malam atau hanya sholat witir saja selama ini, maka dari bulan Rajab mereka sudah berancang-ancang untuk mengembalikan lagi semangat beribadah di bulan Ramadan. Jadi persiapannya itu jauh sebelum Ramadan, sejak bulan Rajab. Sejak bulan Rajab. Kenapa demikian? Yang pertama, kenapa kita harus mempersiapkan amal soleh sebelum masuk bulan Ramadan? Yang pertama, kalau misalnya kita pas masuk di bulan Ramadan dalam kondisi Allah takdirkan sakit atau safar, karena keperluan bekerja akhirnya harus safar, keluar kota, keluar pulau, maka kita kesusahan untuk bisa beradaptasi dengan ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi kalau dari sebelumnya sudah kita mulai biasakan, maka kita mendapatkan pahala seperti kebiasaan kita. Sebagaimana hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana muqiman sahihan." Orang itu, Pak, kalau dia Allah takdirkan sakit, atau Allah takdirkan dia harus safar pulang pergi, maka dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya ketika dia mukim ataupun dia dalam kondisi sehat. Untuk bayangkan, Masya Allah. Maka kalau dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah persiapan ibadah dijaga, ternyata bulan Ramadan sakit atau bulan Ramadan safar, kita tetap mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Itulah kenapa para salafus soleh mereka mempersiapkan untuk beramal soleh itu sejak bulan Rajab. Yang kedua disebabkan karena kita manusia itu butuh untuk memulai. Kadang kita itu susah untuk memulai. Jadi kalau sudah lama vakum misalnya, tidak pernah membaca Al-Quran, baca Al-Quran hanya dalam sholat saja, mau memulai itu paling berat. Tapi kalau sudah dimulai, insya Allah seterusnya lebih mudah. Nah kalau antum mulainya pas Ramadan, mulai untuk baca Al-Quran, mulai tahajud, ini akan terasa berat. Karena fisik tidak terbiasa untuk melakukan hal itu. Tapi kalau sudah dimulai dari sebelum Ramadan, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, sudah kita latih diri kita untuk membaca Al-Quran, sholat malam, ya, kemudian bersedekah dan yang lain sebagainya, maka akan lebih mudah ketika ibadah di dalam bulan Ramadan. Atlet saja, Pak, atlet, kalau bulan depan itu ada Olimpiade, ada SEA Games, itu persiapannya berapa bulan sebelumnya, Pak? Wah, luar biasa gitu. Sebulan, 3 bulan sebelumnya atau bahkan 6 bulan sebelumnya sudah persiapan. Dan persiapannya itu lebih ketat lagi. Yang sebelumnya latihan hanya 3 jam sehari misalnya, jadi 5 jam, jadi 6 jam. Itu untuk urusan dunia seperti itu. Seseorang membiasakan diri berlatih sebelum pertandingan. Nah, kita sebelum bertemu dengan Ramadan, marilah kita biasakan diri kita sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ketika masuk di bulan Ramadan, kondisi salafus saleh bersama Al-Qur'an. Kondisi salafus saleh bersama Al-Qur'anul Karim. Kita semua meyakini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang keutamaannya itu besar, termasuk dikatakan adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Kalau bulan Sya'ban Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, maka bulan Ramadan ini Syahrul Quran karena diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu petunjuknya bukan hanya orang beriman saja. Al-Quran petunjuknya bukan hanya untuk orang muslim muslimah saja, tapi Al-Quran petunjuk hudal linnas, bagi seluruh manusia. Makanya tidak heran banyak orang-orang mu'allaf yang di Eropa, di Amerika, mereka mengenal Islam, mau untuk masuk ke dalam agama Islam setelah mengenal Al-Quran. Muslim muslimah saja, tapi Al-Quran petunjuk hudal linnas, bagi seluruh manusia. Makanya tidak heran banyak orang-orang mu'allaf yang di Eropa, yang di Amerika, mereka mengenal Islam, mau untuk masuk ke dalam agama Islam setelah mengenal Al-Quran. Kemudian lagi disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir. Jadi orang puasa, orang dalam kondisi puasa yang pahalanya paling banyak ini adalah orang yang menghabiskan waktu puasanya itu dengan banyak berzikir. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'ad bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anna rajulan sa'ala faqala ayyul jihadi a'dhamu ajran. Ya. Jihad apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau mengatakan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Jadi jihad yang ketika dia berjihad banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi, fa ayyus shaimina a'dhamu ajran? Wahai Rasulullah, apa atau bagaimana, siapakah orang-orang puasa yang pahalanya paling besar? Maka disebutkan aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika berpuasa. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Dan kita semua sepakat zikir, salah satu zikir yang paling afdal adalah qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu mempelajari Al-Quran secara khusus bersama malaikat Jibril. Itu di bulan apa, Pak? Di bulan Ramadan. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Ibnu Abbas menceritakan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Quran. Dan Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam bulan Ramadan untuk saling mempelajari Al-Quran bersamanya. Maka Imam Ibnu Rajab mengomentari hadis tersebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, fahadal hadisu yadullu alal hassi fi qiraatil Quran layalir Ramadan. Maka hadis ini merupakan anjuran untuk membaca Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana potret para salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Abdul Hakam. Beliau mengisahkan, kana Malik, adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah, imamu hijratain, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadithi, beliau itu berpaling dari membaca hadis. Jadi kalau pas Ramadan beliau nggak ada kajian-kajian lagi, Pak. Halaqah-halaqah hadis beliau tutup. Wa mujalasati ahli ilmi, dan beliau tidak lagi mengajar para penuntut ilmu kalau sudah masuk Ramadan. Wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf, dan beliau lebih memilih untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Ya. Beliau memilih baca Al-Quran dari mushaf. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kalau Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ketika bulan Ramadan beliau fokus membaca Al-Quran, dan tidak masalah membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian yang kedua,
Diriwayatkan dari Imam Abdur Razzaq, masih di kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala idza dakhala ramadhana taraka jami'al ibadati wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Adalah Sufyan Ats-Tsauri, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah sunnah, Pak. Wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan sering mungkin kita mendengar dari asatidz kita bagaimana para salaf itu menghatamkan Al-Qur'an. Seperti Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, "Kanal Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadhana fi kulli lailataini." Adalah Imam Aswad rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Jadi setiap 2 malam beliau hatam 1 kali. Setiap 2 malam hatam 1 kali. Kemudian Imam Qatadah ini adalah seorang tabi'in. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, wa kana Qatadatu yahtimul Qur'ana fi sab'in. Kebiasaan Imam Qatadah, Pak, itu menghatamkan Al-Qur'an 7 hari. 7 hari sekali beliau hatam. Itu di luar kulli thalathin. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau hatamkan 3 hari sekali. Jadi kalau sudah masuk Ramadan 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam. Wa idza ja'al ashru khatama fi kulli lailah. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau hatam 1 malam 1 kali. Jadi selama Ramadan hatam berapa kali, Pak? Kalau Ramadan 10 hari terakhir berarti 10 kali ya. Yang 20 hari pertama berapa kali? 7 kali. 7 berarti sebanyak 17 kali. Masya Allah. Selama satu bulan. Kemudian juga banyak kalau menghatam Al-Quran ini riwayatnya banyak dari para salafus saleh. Seperti Imam Mujahid, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Asakir, termasuk meriwayatkan tentang Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan dari Musabbih bin Sa'id, beliau mengatakan, "Kana Muhammad bin Ismail yahtimu fi Ramadana fin nahari kulla yaumin khatmah." Beliau itu setiap siang hari, Imam Bukhari, setiap siang hari menghatamkan Quran 1 kali. Jadi siang hari beliau menghatamkan Quran 1 kali. Tarawih beliau itu setiap 3 hari hatam. 3 hari hatam. Jadi pagi sudah hatam dengan membaca, malam hari dengan hafalan beliau ketika sholat tarawih, beliau hatamkan juga setiap 3 kali. Kemudian kita melihat kondisi yang lebih menakjubkan lagi. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu disebutkan oleh muridnya yang dekat, yaitu Imam Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan, kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi Ramadana 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali. Kita berapa kali, Pak? 1 kali ini sudah bagus, insyaallah. Beliau 60 kali. Jadi setiap hari hatam 2 kali. Hatam 2 kali. Hatam 2 kali. Para ulama menyebutkan bahwasannya di dalam hadis yang lain Rasulullah melarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Lalu bagaimana para ulama ini mereka menghatamkan Quran sehari 2 kali, sehari sekali. Ya. Maka disebutkan termasuk pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
bahwasanya boleh seseorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Jadi hanya di waktu khusus Ramadan saja seperti itu, boleh. Tapi nggak setiap sepanjang tahun, ya. Karena mereka juga harus mencari nafkah. Jadi boleh kalau di waktu-waktu khusus memang ada semangat untuk menghatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari, maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi sebelum Ramadan, kemudian membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah kondisi salafus saleh ketika sholat tarawih, ya, sholat tahajud. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, banyak riwayat-riwayat dari kitab beliau Lataiful Ma'arif, ya. Disebutkan sebuah athar, kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyakuma bin nasi fi syahri Ramadhan. Jadi Umar itu sudah menunjuk imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari sebagai imam di bulan Ramadan. Bahkan al-qari'u yaqra'u bil mi'ataini fi raka'ah. Insyaallah. Dan satu rakaat yang dibaca itu 200 ayat tahajud. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, banyak riwayat-riwayat dari kitab beliau Lataiful Ma'arif, ya. Disebutkan sebuah athar, kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyakuma bin nasi fi syahri Ramadhan. Jadi Umar itu sudah menunjuk imam, ya. Sudah menunjuk imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari sebagai imam di bulan Ramadan. Fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'ataini fi raka'ah. Insyaallah. Dan satu rakaat yang dibaca itu 200 ayat. Masyaallah. Yang dibaca 200 ayat. Sanggup nopo mboten? Beratnya. Makanya nggak bisa kita itu mendekati derajatnya sahabat itu, masya Allah, berat banget. Hatta kanu ya'tamiduna 'alal 'asa, bahkan sampai-sampai mereka itu bersandarkan dengan tongkat, min tulil qiyam, karena saking panjangnya sholat tarawih tersebut. Wa ma kanu yansarifuna illa indal fajri, dan tidaklah mereka berpaling dari jamaah, maksudnya selesai jamaah itu kecuali kubail, ya, sebelum fajar. Jadi selesai langsung sahur, ya, langsung sahur. Kemudian wa fi riwayah, di riwayat yang disebutkan annahum kanu yarbutunal hibala bainas sawarai summa yata'allaquna biha, dan terkadang mereka itu mengikatkan tali. Jadi diikatkan tali biar tidak jatuh, ya. Damel gondelan biar tidak jatuh ketika mengerjakan sholat malam. Ini disebutkan juga dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Maka begitulah di zaman tabi'in, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab, itu kalau para tabi'in menghatamkan Al-Baqarah selama 8 rakaat. Kalau ini masih mungkin, ya. Al-Baqarah 8 rakaat mungkin apa mboten? Mungkin tidak bisa, ya. Insyaallah, ya, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan. Kemudian selanjutnya adalah anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita untuk mengerjakan tarawih bersama imam, ya. Sebagaimana hadis beliau Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat sepanjang malam. Jadi usahakan bapak-bapak untuk sholat tarawih di masjid bersama imam sampai selesai.
Tapi cari masjid yang sholatnya tumakninah, Pak ya. Jangan mencari masjid yang sholatnya balapan atau berusaha memecahkan rekor. Karena rekornya di Indonesia 23 rakaat hanya 7 menit. Masya Allah ini. Subhanallah ya. Oleh karena itu anjuran untuk sholat bersama imam. Kemudian selanjutnya adalah kondisi para salaf yang mereka itu tidak tidur, Pak, setelah sholat subuh ya. Tidak tidur setelah sholat subuh. Ini mungkin kalau di kebiasaan kita ya jarang orang-orang tidur setelah subuh. Tapi walaupun ada sedikit, Pak. Tapi kalau di Timur Tengah ini kebiasaan yang maklum, Pak. Semua orang sudah tahu. Karena di sana itu biasanya Ramadan itu bertepatan dengan musim panas ya. Jadi Ramadan kalau musim panas itu sahur itu perkiraan jam 3:04. Karena jam 3:30, 4 pagi itu sudah adzan ya, atau bahkan 3:25 itu sudah adzan subuh. Makanya sahurnya jam 3 atau jam 3 kurang. Kemudian berbuka itu sekitar jam 8 kurang seperempat. 8 malam itu kurang seperempat itu baru maghrib. Atau setengah 8 itu baru maghrib ya. Jadi panjang pagi harinya. Kemudian isya'nya itu jam 10 kurang 10, jam 10 kurang seperempat itu isya'. Makanya kalau terawih kadang ya selesai jam 12, jam 1, jam 3 sudah bangun lagi ya. Makanya mereka biasa tidur pagi. Jadi kalau malam itu nggak tidur. Setelah sholat terawih membaca Al-Quran sampai waktu sahur. Setelah itu sahur baru sholat subuh, habis itu tidur Pak, sampai duhur. Tidurnya sampai duhur ya. Seperti itu kebiasaannya karena biasanya sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan ya, sehingga tidak ada beban kerja untuk di pagi harinya. Makanya bisa digunakan untuk tidur. Nah, makanya disebutkan bagaimana kondisi para salaf ketika subuh ya, ketika subuh. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya, minal makruhi, yaitu para ulama, an-naumu baina subhi wasyuruq, ya, antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Li'annahu ghanimah, karena waktu itu adalah waktu ya Allah beliau sebutkan itu sebagai ghanimah. Ghanimah itu apa? Rampasan perang. Jadi harta yang berharga waktu antara setelah subuh sampai syuruk ya. Maka di antara yang dilakukan oleh para salafus saleh sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan kana Zubair yanha banihi anit tasabbuh. Zubair bin Awam itu melarang anak-anaknya untuk tidur di pagi hari ya. Bahasanya tasabbuh itu tidur di pagi hari, disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada anaknya, jadi anaknya tidur Pak pagi hari. Maka oleh Abdullah bin Abbas dikatakan kum ya, bangkit. Atanamu fi sa'atil lati tuqassamu fiha al-arzaq. Apakah kamu mau tidur di waktu Allah membagikan rizkinya kepada hamba-hambanya, yaitu di waktu subuh ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau tadi disebutkan dalam kitab Al-Adabu Asy-Sya'iyyah, adalah Aisyah, bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menghabiskan waktu di pagi hari. Makanya ini perlu kita teladani. Kalau nggak kerja waktu pagi ya, tapi kalau kerja ya harus sesuai dengan perjanjian kerja. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqra'u fil mushaf awalan nahar. Adalah Aisyah radhiyallahu anha itu membaca mushaf ketika setelah salat subuh fi syahri Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Fa idza tala'ati syamsu namat. Kalau sudah terbit matahari baru beliau tidur. Jadi boleh tidur, tapi jangan langsung setelah subuh langsung tidur, tidak. Tapi kalau bisa ditahan-tahan dulu ngantuknya Pak ya.
baru nanti ketika setelah sholat syuruk ya atau sholat duha awal itu baru tidur. Seperti itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau tidak kerja. Tapi kalau kita kan pagi ya tetap mancing, ya. Tetap kerja sehingga jarang yang tidur. Itu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maka di situ juga menunjukkan bolehnya seseorang membaca dari mushaf. Bahkan sekelas Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya membaca dari mushaf. Tadi riwayat Imam Malik, beliau juga membaca dari mushaf. Jadi tidak masalah kita membaca dari mushaf. Kecuali ibu-ibu atau para akhwat yang sedang haid atau nifas ya, tidak boleh membaca dari Al-Qur'an secara langsung. Malah dari HP atau dari tab itu boleh ya. Karena dia bukan mushaf. Kemudian kondisi salafus saleh ya. Yang ke berapa Pak? Yang keempat ya. Adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu kebiasaan mereka. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun rahimahullah mengatakan dalam kitab Zadul Muslim, kana ashabu Muhammadin asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling cepat kalau iftar, Pak. Jadi sudah adzan langsung iftar. Wa abta'ahum sahuran, dan yang paling lambat ya mengakhirkan sahur. Maka ini sebuah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasu al-fitra li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Ya. Islam akan senantiasa jaya ketika manusia menyegerakan berbuka. Atau dalam hadis lain juga, manusia dalam kebaikan selama ajjalal fitrah dan juga mengakhirkan sahur. Kemudian diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau menceritakan ketika ditanya, berapa wahai Zaid jaraknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahur, antara sahur dengan sholat subuh beliau itu berapa? Maka beliau mengatakan, kadarnya seperti seseorang membaca Al-Quran 50 hingga 60 ayat, Pak. 50 hingga 60 ayat. Hadis riwayat Bukhari. 60 ayat atau 50 ayat yang mana ini, Pak? Kalau An-Naba pendek-pendek ini. Tapi kalau Al-Baqarah ya lumayan, ayatnya panjang. Ya. Maka yang disebutkan di sini adalah ayat yang panjang, ayat yang tiwalul mufassal. Jadi ayat-ayat yang panjang 30 50 atau 60 ayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah kedermawanan para salafus saleh di bulan Ramadan. Maka dalam konteks kedermawanan ini sudah ditunjukkan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau masuk bulan Ramadan dikatakan ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling dermawan kalau pas masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril alaihi salam. Jadi anjuran dermawan itu di bulan Ramadan. Bahkan beliau juga mengatakan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah bersabda, afdolus shadaqati shadaqatun fi Ramadana. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Makanya sampai Allah wajibkan di bulan Ramadan mengeluarkan harta, yaitu zakat fitri. Maka sedekah yang afdol waktunya adalah di bulan Ramadan. Kalau penerimanya yang paling afdol kepada karib kerabat dan orang yang paling dekat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala masih berkaitan dengan kedermawanan di bulan Ramadan. Beliau pernah menuturkan
Uhibbu lirrajuli ziyadata bil judi fi syahri ramadhana. Aku suka hendaknya seseorang itu bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hajatin nasi fihi, dan karena manusia kalau bulan Ramadan itu butuh dengan harta yang dibagikan. Ila masalihihim, kepada maslahat-maslahat hidup mereka. Walitasyaghuli katsir minhum bisawmi wassalati an makasibihim. Jadi Imam Syafi'i senang bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama mengikuti Nabi. Yang kedua dikarenakan di bulan Ramadan itu banyak orang tidak bekerja Pak saat itu ya. Karena mereka fokus sholat, fokus puasa, fokus membaca Al-Quran, dan meninggalkan pekerjaan atau urusan dunia. Makanya dianjurkan bersedekah di bulan Ramadan. Sehingga ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memberikan makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ya, memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya orang berpuasanya ini para penghafal Quran, yang mereka murojaah membaca Al-Quran terus, dapat pahala mereka. Masya Allah. Kemudian juga di antara kisah salafus saleh adalah kisah Ibnu Umar. Kisah Ibnu Umar. Disebutkan kisah Ibnu Umar masih dalam kitab Lataiful Ma'arif, kana Ibnu Umar yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Adalah Ibnu Umar itu berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang fakir miskin. Ya'ti ilal masjidi fayusalli summa yadhhabu ila baitihi wa ma'ahu majmu'atun minal masakin. Ini kebiasaannya Abdullah bin Umar, Pak. Beliau pergi ke masjid, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat beliau pulang ke rumahnya bersama beberapa orang miskin. Jadi diajak ke rumahnya. Fa'idha mana'ahu ahlahu anhum lam yata'asya tilkal laylah. Nah, kalau beliau dilarang oleh istrinya, ya, dilarang oleh istrinya atau keluarganya, maka beliau tidak makan malam. Bukan tidak berbuka, beliau sudah berbuka, tidak makan malam. Wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa 'ala ta'amihi akhadha nasibahu minat ta'am wa qama fa'atahu sa'ilah. Dan kalau ada orang yang meminta kepada beliau atas makanan yang beliau makan, maka beliau berikan makanan itu kepadanya, ya. Fayarji'u wa qad akala ahluhu ma baqiya fil jufnah fayusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'an. Makanya terkadang beliau itu malam hari nggak makan apa-apa, Pak. Ya, karena beliau berikan orang-orang miskin. Kalau dari mereka ada yang minta sampai beliau makan sahur, Ini semangat Imam sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam bersedekah, sampai membawa orang-orang miskin ke rumahnya. Ya. Yang marah siapa, Pak? Yang marah istrinya. Nah, kalau istrinya marah, ya beliau nggak jadi makan. Sudah kembali lagi ke masjid sampai makan sahur. Beliau begitu juga sebuah kisah yang disampaikan oleh As-Salt bin Bistam tentang Al-Ham bin Abi Sulaiman rahimahullahu taala. Kana yufattiru kulla yawmin fi ramadhana 50 insanan. Adalah Imam Al-Hamad bin Sulaiman. Beliau memberikan makanan untuk berbuka kepada 50 orang, Pak, setiap hari pada bulan Ramadan. Fa idza kana lailatul fitri, kalau sudah mau malam lebaran, ternyata kebiasaan membeli baju baru itu ada dari zaman dulu nih. Kasahum sauban. Maka Imam Al-Hamad bin Abi Sulaiman memberikan baju baru kepada orang-orang miskin, satu persatu, 50 orang. Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir ya, adalah kondisi salafus saleh di bulan Ramadan
semangat berpuasa dan melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Sebelum datangnya syariat puasa Ramadan, umat Islam saat itu sudah mengenal dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Setelah datang kewajiban puasa, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Ini dikisahkan oleh seorang sahabiyat, Rubai' binti Muawwid radhiyallahu anha, mengatakan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar allati haulal Madinah. Rasulullah itu mengutus seorang sahabat jadi pagi hari tanggal 10 Muharram, Rasulullah mengutus sahabat untuk datang ke desa-desa Ansar yang ada di sekitar kota Madinah. Untuk apa, Pak? Untuk mengumumkan. Dan sahabat ini mengumumkan, man kana asbaha shaiman falyutimma saumahu. Barang siapa yang masuk pagi hari ini dalam kondisi puasa, diteruskan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Tapi kalau pagi hari sudah tidak berpuasa, yang sudah sarapan, hendaknya melanjutkan puasa sampai maghrib. Jadi sahabat ini diutus oleh Nabi datang ke perkampungan orang-orang Ansar mengatakan, yang pagi ini puasa dilanjutkan puasa, yang pagi ini sudah sarapan ya, dilanjutkan untuk puasa, jangan makan atau minum lagi setelahnya. Ini pesan dari Nabi. Kemudian kisahnya kembali lagi kepada Rubai' binti Muawwid. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu. Maka setelah pengumuman itu kami berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami menjadikan anak-anak kami juga berpuasa. Sibyanana sighar. Minhum insyaallah, semoga Allah menghendaki. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi ke masjid. Fa naj'alu lahum lu'batan minal ihn. Maka agar anak-anak ini tidak rewel, Pak, nggak minta makan, nggak minta minum, kami buatkan mainan dari kapas. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainaha iyyahu indal iftar. Kalau ada salah seorang mereka, anak-anak kecil itu nangis, ya, rewel, maka kami berikan mainan itu sehingga terhibur dengan mainan tersebut sampai waktu berbuka. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Maka beberapa faedah dari riwayat di atas, ya. Yang pertama adalah para sahabat bersemangat, bersegera bahkan untuk melaksanakan perintah Nabi. Perintahkan puasa dan langsung mengerjakan puasa. Bahkan anak-anaknya diajak untuk berpuasa. Nah, ketika mereka tahu hal itu diperintahkan, ya, segera melakukannya. Ya. Dan itu terkadang beda dengan kita, Pak. Kalau kita belum, padahal sudah tahu hukumnya, ya, terkadang kita masih berleha-leha. Yang kedua adalah semangat para sahabat untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang saleh dan salihah, yaitu taat kepada Allah dengan melatih mereka berpuasa. Kemudian yang ketiga, ini penting, Pak, yang ketiga, mainan, ya, mainan itu kalau kita niatkan memberikan mainan kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa taat kepada Allah, maka mainan ini adalah wasilah untuk ketaatan. Selama mainannya mubah, Pak, ya, bukan mainan yang ada unsur haramnya. Karena saat ini banyak orang memberikan mainan itu malah menjadikan anak-anak lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih laptop, ya, kasih wifi, ya sudah, Pak. Itu semakin jauh dari agama, dari ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita berikan mereka hal itu, kemudian kita awasi mereka, kita berikan aturan, ya, maka jika hal itu bisa menjadi wasilah mereka untuk beribadah kepada Allah, maka mainan atau fasilitas yang kita berikan kepada anak kita juga bisa menjadi pahala untuk kita. Jadi usahakan apapun fasilitas, mainan, ya, yang kita berikan kepada anak kita, tujuannya adalah agar anak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kondisi salafus saleh di sepeninggal Ramadan, sepeninggal bulan Ramadan.
Yang pertama yang mereka lakukan adalah fokus memikirkan status amalan, diterima atau tidak ya, seperti itu. Jadi mereka lebih perhatian dengan diterima atau tidaknya amalan ibadah mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali." Jadilah kalian itu lebih perhatian kepada diterima atau tidaknya amalan kalian daripada amalan itu sendiri. Jadi maksudnya apa? Daripada kita menyelesaikan amalan kita ini, kita lebih fokus ini diterima atau tidak. Nah, itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Misalnya dengan sholat malam ya. Daripada menyelesaikan sholat malam 11 rakaat atau 13 rakaat, maka kita lebih fokus lagi sholat malam kita ini diterima atau tidak. Bagaimana caranya ibadah ini bisa diterima ya, walaupun tidak selesai misalnya. Jadi lebih penting adalah diterima atau tidaknya. Karena kalau diterima itu Masya Allah, kalau diterima menandakan kita termasuk orang-orang yang bertakwa insya Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Ini juga diriwayatkan dari kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Sehingga tadi kembali lagi, mereka berdoa setelah Ramadan itu meminta agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari Pak doa seperti itu? Sehari, 2 hari, 6 hari Syawal, 6 bulan setelahnya. Jadi selama 6 bulan setelah Ramadan terus diulang-ulang. Ya Allah, terima amal ibadah di bulan Ramadan. Itu diulang-ulang terus. Tadi kita sebutkan hadisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh para salafus saleh, dan ini mungkin sedikit dari kita ya, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah istiqomah. Adalah istiqomah setelah bulan Ramadan. Ini orang-orang pilihan ya, diberikan istiqomah ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan atas amal seseorang mukmin batas selain kematian. Jadi tidak ada batas seseorang beramal soleh selain kematian. Tidak ada batas seseorang beramal soleh taat kepada Allah selain kematian. Walaupun dia sakit tetap bisa beribadah kepada Allah. Dia miskin tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Dia stroke stroke tetap bisa berzikir kepada Allah. Batasan akhir kita beribadah itu adalah mati, kata Hasan Al-Basri. Summa qra' wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian bacalah firman Allah dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Al-Hijr 99. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, itu harus dijaga. Dan ini yang paling susah. Ini kita semua sepakat, yang paling susah adalah istiqomah setelah Ramadan. Sudah berapa tahun Pak kita Ramadan ya? 30 tahun, 40 tahun. Tapi setelah Ramadan gagal lagi. Menjaga istiqomah Masya Allah, gagal lagi. Tapi tidak apa-apa, kita terus ya berusaha untuk bisa istiqomah setelah Ramadan. Meskipun istiqomahnya itu pada hal-hal yang kecil, tapi terus kita lakukan. Karena itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue, Pak. Yang istiqomah sedikit ya, tapi terus menerus, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit.
Makanya para ulama mengatakan juga perkataan di tengah mereka, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, yaitu satu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi fokusnya para salafus saleh itu adalah melihat apakah diterima atau tidaknya amalan itu. Yang kedua adalah istiqamah, yang ketiga adalah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, yang artinya sesungguhnya membiasakan berpuasa setelah Ramadan adalah salah satu tanda diterima ibadah puasa. Jadi membiasakan puasa setelah Ramadan adalah tanda diterimanya puasa, kata beliau. Kenapa? Karena Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka ia akan memberikan kemampuan kepadanya untuk beramal soleh lagi setelahnya. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya. Al-ajru minal amali al-amalu ba'daha, atau al-ajru minal khairi al-khairu ba'daha. Jadi ganjaran kebaikan adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa melakukan suatu kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan kebaikan yang lain, maka itu adalah tanda diterimanya amal kebaikannya yang sebelumnya. Sebagaimana seorang yang melakukan kebaikan kemudian diikuti dengan kejelekan, maka itu adalah tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Maka tanda amal ibadah baik itu diterima, kita dimudahkan untuk beramal soleh setelahnya. Setelah puasa kok kita mudah, enteng, boten abot puasa 6 hari Syawal, insyaallah itu adalah tanda diterima amal ibadah kita. Tapi kok terasa berat sekali, bahkan tidak sempat puasa 6 hari bulan Syawal, bukan karena tidak mampu, tapi karena malas, ya. Hati-hati amal ibadah kita. Ya. Tapi kok terasa berat sekali, bahkan tidak sempat puasa 6 hari bulan Syawal, bukan karena tidak mampu, tapi karena malas. Hati-hati, itu adalah tanda tidak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di bulan Ramadan, marilah kita persiapkan dengan baik, dengan rasa senang tadi yang disampaikan oleh moderator, ya. Hendaknya kita falyafrahu, berbahagia, senang, karena itu lebih khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Jadi kita buat hati kita itu senang dengan bulan Ramadan. Perbandingannya seperti ini. Kalau kita mau masuk bulan Syawal, misalnya 2 hari lagi Syawal, hati kita senang, teman-teman. Masya Allah, senang, ya. Kumpul dengan keluarga. Nah, bisa tidak kesenangan itu kita juga buat di dalam hati kita ketika masuk Ramadan. Jadi hati ketika masuk Ramadan itu seperti ketika masuk Syawal, hatinya senang. Itu rasa senang itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Dan kalau orang sudah senang melakukan sesuatu, maka akan terasa mudah baginya dalam beramal soleh. Kemudian jangan lupa juga berdoa untuk dimudahkan dalam beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah kita memperkuat ilmu kita, mengetahui kewajiban-kewajiban puasa, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, agar ibadah kita mudah dilaksanakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang kondisi para salaf
di dalam bulan Ramadan, dan ini hanya sebagian kecil, Pak. Hanya sebagian kecil. Karena yang lain masih sangat banyak sekali bagaimana potret para salafus saleh di bulan Ramadan, baik sebelumnya, ketika di dalam bulan Ramadan, atau setelahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bertemu anak-anak yatim dan yang lain. Maka dilihat kepada sasaran dalam bersedekah. Karena sedekah yang paling makbul adalah kepada keluarga, kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Seperti itu. Jadi bisa dinilai dari 4 hal tadi. Dari waktunya, kalau pertepatan malam Lailatul Qadar lebih baik. Kemudian dari niatnya. Kemudian yang ketiga dari target orang yang kita berikan sedekah. Dan yang keempat adalah dari segi masyaqqah. Karena jaza'u min jinsil amal. Semakin kita sulit untuk bersedekah, maka semakin besar pahalanya. Misal ini uang untuk ngecat rumah, daripada disedekahkan, memilih disedekahkan atau untuk ngecat rumah, itu kan pilihan yang berat bagi sebagian orang. Semakin berat kita mengeluarkan uang ini, maka semakin besar juga pahalanya. Jadi tergantung 4 hal tadi. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sampun, ada lagi. Enggak, Ustaz. Nggak tahu sih. Tidak ada apakah kita membiarkan dan mana yang disebutkan lebih yang kedua itu yang ini apakah melewati yang sangat berjalan. Yang adalah di Indonesia adalah global yang pada sekali sendiri atau pokoknya yang pertama atau kedua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waba'ad. Untuk yang pertama, manakah yang lebih utama dari memberikan sedekah di malam ganjil atau di malam genap di saat banyak orang yang membutuhkan? Maka sebaiknya semuanya kita berikan kalau mampu. Yang terbaik untuk itu, tingkatan yang paling baik kita memberikan di semua malam, karena kita juga tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu bertepatan di malam yang mana. Itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, di bawah hal itu adalah tentu kalau dari segi pahala jelas yang di malam Lailatul Qadar. Itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Ya, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian, tetapi di situ juga ada pertimbangan karena banyak orang yang lebih membutuhkan di malam-malam yang genap. Tetapi dari segi pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya keutamaan tetap di malam-malam ganjil. Adapun di malam-malam genap, ketika seseorang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, maka itu akan mendapatkan minimal doa dari malaikat.
Sebagaimana dalam hadis Nabi, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah di hari ini orang yang bersedekah itu ganti, dan berikanlah kepada orang yang tidak bersedekah atau yang menyimpan hartanya dengan kerugian. Jadi menurut sependek ilmu kami, yang tetap afdal adalah yang berusaha di malam-malam ganjil itu. Meskipun tadi yang paling afdal di semua malam, di 10 malam itu kalau memang kita melihat ada yang membutuhkan, apalagi di malam-malam yang genap, maka tetap kita bersedekah di malam-malam tersebut. Sehingga Nabi SAW itu disifati ajwad, disifati dermawan, bukan hanya malam-malam ganjil. Beliau disifati dermawan itu di syahri Ramadan semuanya, bahkan di seluruh bulan Ramadan, dan bukan hanya mengkhususkan di malam-malam ganjil saja. Kemudian yang kedua tadi adalah berkaitan dengan imam. Ketika sholat tarawih, maka manakah yang disebut dengan imam? Apakah imam rawatib ataukah imam yang sholat malam harinya, sholat tahajud? Maka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sholat bersama imam sampai akhir itu adalah yang jenengan sholat witir bersamanya. Sholat witir bersama, dengan sholat witir dengan imam yang pertama, atau biasanya imam kedua ada witir kalau di sini sholat sekali atau 2 kali? Ustaz? Yang sekali sudah witir. Maka yang witir bersama imam itu yang termasuk dari fadilah sholat malam. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sampun Pak. Nggih. Yang kedua, mana berjumpa dengan istri, bagaimana hingga keluar Nabi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi adalah terkait dengan yang pertama tadi apa? Ya, memperbanyak membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Yang ditunjukkan oleh para sahabat, para salafus saleh dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membacanya, adalah dengan membaca Al-Qurannya ini yang lebih ditekankan daripada mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Dan karena itu dicontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga membaca Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Maka yang paling afdol adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau sudah capek misalnya Pak, nah itu baru dengan mentadaburinya atau membaca terjemahannya, itu juga termasuk membaca atau mempelajari Al-Quran. Tapi yang paling diutamakan pertama kali adalah dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tentang batasan berjumbu dengan suami istri. Jadi suami istri berjumbu, dan itu dilakukan biasanya sebelum berhubungan suami istri. Batasannya mana? Maka batasannya jelas. Batasannya adalah tidak boleh bertemunya dua kemaluan antara suami dengan istri. Tetapi kalau misalnya hanya berjumbu dan dia bisa menguasai dirinya, tidak sampai jatuh kepada perbuatan berhubungan di siang hari Ramadan, walaupun hanya keluar mati, maka tidak dihukumi sebagai pembatal puasa. Tetapi kalau sudah sampai bertemunya dua kemaluan tersebut, walaupun tidak keluar mani, maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi batasannya adalah bertemunya dua kemaluan antara suami dengan istri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Sampun Pak, sudah jam 11. Nanti pertanyaan lain saya tanyakan kepada Ustadz. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada kekurangan datangnya dari diri kami sendiri dan juga dari setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, masalah saya